Gue suka setiap baca Conan pasti ada fakta-fakta baru tentang hal-hal tertentu yang jadi tahu gitu loh. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Buklafars, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas lanjut kembali Detektif Conan volume 4. Kita melanjutkan series Detektif Conan, tapi ini edisi premium. Gue mulai lanjut baca Detektif Conan dari awal lagi. Dan kita masuk langsung aja ya. Ini ya covernya pastinya menampilkan si Conannya. Di volume keempat ini ada beberapa kasus. Pertama itu melanjutkan kasus piano terkutuk dari volume ketiga. Terus ada kasus penculikan seorang anak yang adalah adik pesepak bola. Terus ada kasus tour misteri di sebuah hotel di mana ada terjadi pembunuhan gitu. Terus ada pernikahan dan perencanaan pembunuhan. Ya, kurang lebih ada 4 kasus lah untuk volume 4 dari Detektif Conan Premium. Secara garis besar gue suka volume ini. Cuman progres plot utama ceritanya nggak ada di volume kali ini. Karena ya, progres ceritanya harusnya itu tentang pria-pria berjubah hitam. Gue nggak punya jubah hitam. Pengen cosplay tapi susah. Nah, jadi kayak ini cerita selingan. Jadinya kita belum bisa melihat progres plot utamanya tentang pria-pria berjubah hitam, kelompok berjubah hitam. Terus ya paling ini cuman kayak kasus-kasus yang ditangani detektif Mori di saat ada Conan. Ya, kasusnya ya seperti yang gue sebutin. Secara kasus misterinya, karena gue udah pernah baca, jadi gue kayak bisa menerka-nerka lagi, mengingat-ingat kembali ingatan lama gitulah. Ceritanya kayak gimana. Jadi kayak seru, cuman ya udah lewat aja. Entah kenapa kayaknya Detektif Conan ceritanya jadi biasa-biasa aja kalau udah dibaca berkali-kali ya. Ya iyalah, orang kalau baca berkali-kali pasti terasa biasa aja ya. Ya gitulah. Jadi subjektif, bias jadinya. Ya pokoknya kalau secara misteri mungkin seru. Kalau kalian belum baca pasti ini seru banget, gregetan. Wah, pelakunya siapa dan sebagainya. Cuman ada beberapa kasus yang petunjuknya itu obvious gitu loh. Terpampang jelas, terlihat jelas petunjuknya. Dan kita sebagai pembaca bisa nebak dengan mudahnya pelakunya siapa. Dan ada juga yang cukup rumit karena pelakunya ini cukup licik dan sebagainya. Jadi seru ini, seru. Terus di sisi lain secara moral, pesan moral bahas kayak. Ya bahas aja lah, karena gue komik gak klub kalau gak bahas pesan moral. Jadi kayak kita baca komik gak hanya baca ceritanya, tapi pasti ada pesan moralnya. Biar beda aja gitu dari video-video lain yang bahas komik. Secara garis besar ini ada tentang dendam. Ada seorang anak dendam terhadap seorang polisi yang menyebabkan kecelakaan hingga orang tuanya meninggal. Ada tentang orang-orang yang ingin kaya, berebut ini itu. Di sisi lain itu ada tentang iri dan sebagainya. Jadi kayak basic aja gitulah sifat manusia. Kalau kita mengalami sesuatu mengerikan akibat orang lain, kemungkinan antara kita ikhlas atau dendam. Kalau kita melihat orang lain sukses dan kita udah mencoba hal yang sama tapi tidak bisa sesukses dia, pasti ada antara bisa putus asa, berjuang lagi, atau iri hati. Nah, itu banyak-banyak ini tipikal-tipikal sifat manusia lah. Jadi ya oke sih, kita bisa belajar sedikit banyak tentang moral, simpati, empati dan sebagainya. Terus di sisi lain, gue suka setiap baca Conan pasti ada fakta-fakta baru tentang hal-hal tertentu yang jadi tahu gitu loh. Misalnya, wah, pertandingan bola berapa menit, struktur pemainnya seperti apa, atau tuts piano, karena ini ada kasus tentang piano misterius, piano terkutuk.
atau tentang sulap, ada tentang komputer, bahkan ada tentang komputer loh, tentang virus, teknologi dan sebagainya. Kita kayak mendapatkan fun fact seru dari setiap kasus yang ada, dan gue cukup seneng sih baca dari Conan lagi. Dan ya kurang lebih kayak gini aja deh reviewnya. Gue nggak bisa ngomong banyak karena ini seri panjang. Penulis atau mangakanya ini agak dragging bawahnya karena ya dia mengulur-ngulur cerita lah, diselip-selipin kasusnya dari Kogoro Mori atau diselip-selipin kasus-kasus keseharian, baru nanti tiba-tiba di antara kasus keseharian tersebut muncul pria-pria berjubah hitam. Mungkin volume berikutnya bakal ketemu, cuma gue gak tahu pasti, gue nggak lupa, kayaknya pasti kolom 4 kayak gitulah. Sampai ketemu di video gue berikutnya, bye.